Assalamualaikum lagi teman-teman. Kali ini gue udah ada sejen gue yang selalu ngilang. Jadi kali ini kita kebagian tugas sih untuk ngawal channel kita kali ini. Dan teman-teman, di tengah-tengah sudah ada Pak Patra selaku Direktur Goodyear Indonesia. Kita dapat kesempatan mungkin untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Patra. Pak Patra, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di kantor Goodyear Indonesia. Siap. Di Bogor. Ini kehormatan buat 202 kita dapat undangan dan Goodyear fully support untuk deklarasi dari Insanity Innova Zeni Community. Pak Patra, salam kenal Pak Patra. Salam kita kenal. ngobrol-ngobrol santai aja. Santai Pak Patra. saja. Goodyear, kita bicara soal Goodyear ini kayaknya brand yang sudah ratusan tahun, bener loh, 125 tahun ya kan. Betul. Dan awalnya ini dari mana Goodyear ini? Kalau ini kita berbagi informasi sedikit dengan teman-teman. Goodyear dari mana awalnya dan bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak Patra. Boleh. Jadi Goodyear itu asalnya dari Amerika, ya, brandnya Amerika. Kantor pusat kita itu di Akron, Ohio. Jadi state-nya Ohio. Nah, di Indonesia didirikan tahun 1898. Jadi benar 125 tahun ya dari awal berdirinya. Masuk ke Indonesia itu sebenarnya tahun 1917. Pertama kali kita punya warehouse. Jadi jualan ban itu 1917 itu ada aktenya dulu, zamannya Belanda. Kemudian pabrik di Bogor ini itu didirikan tahun 1935. Nanti kita ke dalam tuh ada historicalnya, ada historinya. 1935, jadi umurnya udah hampir 89 tahun ya. Di Indonesia sendiri ya. Di Indonesia sendiri ya. Tahun depan itu 2025 itu 90 tahun usianya. Nah, di Goodyear ini tadinya sekeliling kita ini pabrik karet. Pabrik karet. Nah, tapi sekarang sudah di tengah kota jadinya, semuanya penduduk kan. Dan sangat dekat dengan pusat kota, kantor presiden nama Bogor, Kebun Raya Bogor, itu cuma 800 meter dari sini. Nah, memang Goodyear jadi satu-satunya kota yang di kota Bogor ini yang industrinya besar ya, karena kita punya lahan 17 hektar, terus kemudian juga karyawannya lebih dari 1.400 ya. Kemudian juga menghasilkanlah pajak dan multiplier effect buat kota Bogor. Jadi memang itu jadi ikut membangun kota Bogor lah. Jadi ikon kota Bogor. Kalau dulu baca di buku pintar pabrik ban itu pasti Bogor Goodyear. Ya, artinya memang ikonik ya, dan ikut turut membangun perkembangan di kota Bogor itu. Betul. Untuk kota Bogor ya. Betul. Gue dari kecil tuh Goodyear itu udah mindset di gue, karena kan gue kecil di Bogor ya. Jadi kalau orang tua atau orang-orang di kampung gue tuh nyebutnya tuh Goodyear ya. Itu dekat Goodyear gitu ya. Karena kan mungkin spellingnya Goodyear. Biar gampang Goodyear. Lu di sini kali. Iya, gue suka nyari biji karet lu di sini. Oke. So, Pak Patra, ini tadi ya dengan 89 tahun gitu kan ya. Tentunya semakin kesini begitu banyak inovasi yang sudah diciptakan oleh Goodyear. Betul. Gitu kan, dan khususnya untuk ban-ban yang memang untuk diproduksi untuk high performance Tire seperti ya, itu. Nah, bisa nggak Pak Patra untuk mention kira-kira apa sih inovasi-inovasi dan khususnya untuk high performance ini sendiri dari Goodyear? Ya, jadi kita mengikuti perkembangan terakhir ya, terutama mobil-mobil banyak yang hybrid, yang elektrik. Kita juga punya ban khusus untuk electric drive. Ya, kita namakan ban electric drive itu khusus untuk ban-ban EV. Ya. Kemudian ban-ban high performance yang untuk sports model atau luxury, kita juga punya ada Assurance Comfort Thread, ya. Kemudian juga ada tadi Eagle F1 Asymmetric, ya. Nah, itu semua untuk performance mulai dari braking, kemudian juga mulai dari comfortnya dan juga low noise ya, dan low rolling resistance. Jadi ban itu supaya bisa lebih tahan lama, tapi juga comfort dipakainya. Jadi teknologi ban itu memang berkembang. Jadi kita sendiri berusaha inovasi terus. Bahkan untuk ban-ban yang elektrik itu kita bikin desain khusus, konstruksi khusus gitu. Nah, Goodyear sendiri selain ban passenger juga kita bikin untuk ban truck and bus ya. Ini seperti ini yang besar, truck and bus, dan juga ada aviation untuk ban pesawat. Jadi kita supply kita supply ke Boeing sampai ke Airbus juga.
Itu pabriknya di Thailand. Kemudian kita juga untuk ban-ban OTR mining yang besar-besar ya, kayak yang di Freeport, yang di Kalimantan itu batu bara kita juga produksi. Dan dengan inovasi yang terus jalan, dan gimana cara menjaga Goodyear untuk menjaga kualitas Goodyear gitu ya? Ya tentu didukung oleh tim R&D ya. Jadi ada tim Research and Development yang tadi ada di Luxembourg, ada di Ekran. Terus kemudian juga kita jaga brand kita dan kualitas ban kita ya. Makanya kita juga ada program namanya Worry Free Assurance. Karena kita yakin sekali ban kita tuh kualitasnya bagus, claim rate ratio-nya kecil. Nah, padahal kita udah kasih ban dengan free 12 bulan, 20.000 km. Kalau rusak ada apa-apa di jalan tinggal klaim ke Goodyear kan. Jadi itu free ya? Itu free karena minimum pembelian 2 ban kan tadi. Nah, dengan itu karena kita yakin dengan kualitas ban kita gitu. Kan ada orang yang mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan bannya langsung rusak atau apa gitu. Kita yakin ban kita karena kualitasnya bagus, kita kasih jaminan. Itu kunci dari Goodyear bisa meyakinkan customer. Dan tadi kalau kita dengar ya, Jen, mungkin ya ada sedikit presentasi dari tim Goodyear. Ya. Nah, Worry Free Assurance itu memang 12 bulan kan. Tapi kalau kesalahan pabrik kita jamin 5 tahun. Jadi kesalahan pabrik. Jadi misalnya 5 tahun. 5 tahun itu. Sebenarnya ban itu nggak ada expirednya gitu kan. Cuma memang 5 tahun kita jamin kalau ada kesalahan pabrik kita akan ganti juga. Tapi itu kesalahan pabrik ya, bukan pemakaian di jalan. Kalau Worry Free Assurance khusus untuk pemakaian di jalan. Mas Otra, sorry, kita balik sedikit nih. Ya. Dengan keberadaan Goodyear di Bogor ini dengan pabrik yang sekarang berdiri, semua material itu apakah dari dalam negeri atau diimpor? Ya. Jadi untuk karet alam, natural rubber, kita dari lokal. Karena kan banyak tuh di Sumatera, supplier kan di Sumatera, Kalimantan, karet alam kita lokal. Kalau karet sintetis sejauh ini kita memang masih impor ya. Jadi kan ada percampuran antara karet alam dan karet sintetis. Kemudian juga mungkin untuk carbon black ya, supaya bannya hitam tuh ada namanya carbon black. Nah, itu kita supply lokal, ada supplier lokalnya, tapi ada juga yang kita impor. Jadi campur-campur antara impor sama lokal. Kita sih pengen juga ban kita ini supaya konten TKDN-nya tinggi. Nah, TKDN lokal kan dia. Jadi kalau komposisi udah lebih dari 40%. Untuk TKDN. Jadi ban kita ini sekarang kita bisa supply ke perusahaan-perusahaan BUMN ya. Jadi kayak Dinas Lingkungan, ke Pertamina, ya kan, karena mereka juga butuh lokal konten TKDN lokal. Makanya kita bisa supply. Kalau Goodyear punya plan sendiri untuk kebun karetnya gitu. Untuk sementara ini kebun karet enggak, karena kan sebenarnya kita bisa beli sesuai dengan harga market aja gitu. Jadi kita beli karet itu pakai global purchasing kita, nanti supply ke pabrik kita yang di Thailand, di Malaysia, di China, di Jepang ya, di India itu ngambilnya banyak dari kita nih, dari lokal. Jadi kita nggak mesti punya plan sendiri, tapi kita bisa sourcing dari petani-petani kita sama dari perkebunan-perkebunan di Indonesia. Menarik aja nih. Ini kalau bahas kayak gini nih gak cukup 2 malam kayaknya. Betul. Gak cukup 2 malam. 4 SKS minimal. 4 SKS ini. Kita agak lenceng sedikit nih. Iya. Dengan teman-teman kita di Insanity, Innova Zenny Community. Apa yang membuat Bapak selaku pimpinan Goodyear gitu ya untuk ingin mensupport community. Ya. Notabene juga Insanity adalah suatu komunitas yang baru. Gitu kan, dan ini satu kehormatan juga buat kita di 202, kita diundang di acara deklarasi Insanity gitu kan. Ya itu tadi kira-kira apa yang menjadi dasar untuk ingin mensupport komunitas otomotif di Indonesia. Intinya kalau dari kita ya, kita itu pengen ada brand awareness juga naik ya. Jadi nanti top of mind. Dan di zaman digital sekarang ini komunitas itu sangat kuat gitu, endorsementnya kan, dari mulut ke mulut, mouth to mouth, engagementnya gitu kan. Jadi kita berharap ya dengan Insanity dan dengan teman-teman komunitas yang lain yang diundang, ada 15 startup tadi yang hadir hari ini, itu nanti menularkan top of mind ya, brand awareness-nya Goodyear gitu, dan lebih mengenal produk-produk Goodyear tadi yang dipresentasikan kan. Tak kenal maka tak sayang kan. Mungkin teman-teman juga baru lihat ternyata Goodyear tuh ada program Worry Free Assurance loh 12 bulan gitu kan. Mungkin karena jujur aja gue selama beli ban ya kan, ketika ban rusak, saya pernah kejadian lagi jalan di daerah Jawa lah ya, tiba-tiba ban itu robek gitu kan.
Gue nggak tahu loh kalau itu ternyata bisa klaim loh. Bisa diklaim. Dan ganti. Tapi kalau bukan ban Goodyear, merek Goodyear nggak bisa. Hanya Goodyear yang ada itu, ya kan? Ada verifikasi. Nah, itu yang bisa dikenalkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari Mercedes-Benz W202 atau klub yang lain, feel free loh untuk masukkan proposal, kontak ke tim communication kita mau hadir event ke Goodyear gitu kan, terus mau plan tour. Ini kan ada plan tour nih nanti sore. Silakan. Nanti gimana cara proses membuat ban, tire knowledge, kemudian juga tadi seperti presentasi tadi, ya kita bikin acara ngumpul-ngumpul gini aja gitu kan. Nah, nanti mungkin kita akan kasih promo diskon untuk produk. Nah, itu menarik. ya. Diskon, worry free, long durability. Wah, itu udah mantap banget. Dan juga kita baru launching di Tokopedia kan, online kita bisa. Jadi tadi kan Tokopedia, Instagram kita banyak promo-promo di situ. Jadi teman-teman komunitas bisa follow. Kalau ketika akan pengen ganti ban, cek dulu nih di Instagram Goodyear, lagi ada promo apa nih gitu, atau di Tokopedia. Instagramnya apa? Instagram Indonesia, Goodyear Indonesia ya, Goodyear_Indonesia. Goodyear_Indonesia, jangan lupa di follow. Juga kalau Tokopedia-nya Goodyear Auto Care. Goodyear Auto. Suka banyak promo di situ. Ganti ban. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Kita kan dengan merek Goodyear itu ya, Pak Patra ya, lebih banyak kita ngelihat justru di US ya, kompetisi-kompetisi internasional seperti NASCAR ya, kita suka NASCAR. Kita ada Goodyear lebih banyak dipakai untuk ban-ban kompetisi gitu. Betul. Ya. Sementara buat di Indonesia sendiri karena OEM itu kebanyakan menggunakan brand lain, jadi ketika customer ini untuk proses begitu waktunya penggantian ban, balik lagi ke bengkel resmi, ban OEM yang direkomendasikan oleh pabrikan gitu. Jadi mungkin teman-teman gak usah ragu. Jadi ketika nanti ban OEM-nya sudah habis bisa ganti ke Goodyear. Dapat garansi yang 3 tahun. 12 bulan atau 20.000 kilometer. Iya. Worry free assurance. Untuk diameter rim berapa paling besar yang Goodyear? Kita ada dari rim 12 kita ada sampai rim 21. Kita ada rim 21. Ya, masih pakai sepatu roda tuh kan. Rim-rim gede. Rim 20, 21 ada. Kan. Dan lu punya worry free, harganya bersaing, ini oke banget nih Goodyear. Jadi lu jangan ragu deh. Ya follow dulu Instagramnya, ya gali informasi sebanyak-banyak soal Goodyear. Pak Patra, thank you banget buat waktunya. Ini mungkin nextnya kita akan bincang-bincang lagi ya, dan mungkin kita udah pikirkan ya untuk kita ajak teman-teman untuk ajak teman-teman dari Mercedes-Benz Club, dari yang lain-lain juga untuk kita kumpul lagi mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita ada sama seperti ini. Jadi kita nambah pengetahuan juga, tadi ada presentasi yang keren soal gimana cara baca spesifikasi ban. Yang selama ini kita nggak tahu, ternyata ada fungsi tanda-tanda di ban yang kita nggak tahu. Dan lo ada apa-apa di jalan, ternyata ban lo bisa diklaim coy, bisa diklaim gitu gitu, dan ada syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Tapi ini informatif banget ya, terima kasih banget. Terima kasih Pak Patra, sehat selalu, sukses selalu, insya Allah kita akan ketemu lagi. Sama-sama, sukses selalu dan tetap jaga keselamatan di jalan. Siap. Thank you Pak Patra. Itu teman-teman, kita muter lagi yuk. Oke, teman-teman, W202 kembali lagi bersama kita di sini. Saat ini kita berada di pabrik ban Goodyear di Kota Bogor. Bersama kita saat ini ada Om Iman Santoso selaku Managing Director-nya PT Goodyear Indonesia. Oke. Oh ya, sorry, ada fresh kita juga dong, yang paling ganteng di sini ya nggak, Om Hito. Ya. Oke, Om Iman apa kabar ya dari ini? Baik. Ya. Om, kita dari W202 Club Indonesia saat ini kebetulan bersama dengan teman-teman Inzenity diundang menghadiri deklarasi Inzenity. Nah, kita ingin tahu dulu nih Om, untuk PT Goodyear Indonesia sendiri itu bagaimana sih Om kiprahnya di dunia otomotif Indonesia seperti itu? Terima kasih. Selamat datang di Goodyear. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi kalau kiprah Goodyear Indonesia di Indonesia otomotif, kita mungkin bisa dibilang paling lama ya. Jadi betul, karena kita pabrikan mobil tertua, terlama di Indonesia,
Jadi kita sudah ada sejak tahun 1935. 1935 guys. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman Belanda, itu pabriknya. Tapi kalau kita sudah menjual produk ban Goodyear ini sejak tahun, kalau saya nggak salah itu 1911. Jadi jauh sebelum itu. Jadi sudah hampir lebih dari 100 tahun. Jadi kita mungkin dari awal sudah sangat mendukung perkembangan otomotif di Indonesia, dari mulai mobil pertama mungkin yang dibikin di Indonesia waktu itu sampai sekarang pun kita tetap eksis. Dan juga yang paling penting sekarang pemerintah Indonesia kan menggembor-gemborkan mengenai program ekspor. Nah, kita juga saat ini adalah sebenarnya kalau dilihat dari kapasitas itu sekarang lebih banyak ekspor. Jadi kita benar-benar membantu kalau mungkin neraca perdagangan. Jadi itu. Kalau secara global kita umur perusahaan kita adalah 126 tahun. Ya, tahun lalu kita memperingati ulang tahun kita ke 125 tahun. Jadi kalau kita dilihat, kita juga pabrik ban global tertua juga di dunia. Kalau kita lihat mungkin inovasinya dimulai sejak dari sejarah otomotif pertama kali ketika Ford mengeluarkan mobil pertama kali T-model itu menggunakan ban Goodyear. Kemudian pesawat komersial pertama juga menggunakan ban Goodyear. Bahkan kita adalah sponsor terlama di F1 Grand Prix ya. Jadi ya F1 mungkin kita waktu itu masih umur zamannya Schumacher. SMA. Nah, betul. Schumacher itu adalah yang terakhir tahun 98 ya. Jadi kalau jadi ketahuan ya ini. Kayaknya sama kita. Jadi kalau dikumpulkan jumlah kemenangan F1 kita di F1 Grand Prix itu sudah hampir 400 kemenangan. Luar biasa. Menggunakan. Jadi kalau kemenangan kita dikumpulkan, maksudnya jumlah kemenangan kita dibandingkan dengan kemenangan kompetitor dikumpulkan, semua kompetitor dikumpulkan, masih lebih banyak kita. Tangan lu dong buat Goodyear. Hampir 400 kemenangan. Jadi ya dari sejak mulai tahun Niki Lauda dan sebagainya sampai ke Michael Schumacher. Ya, gitu. Dan sekarang pun kita masih support racing ya. Terutama di Amerika seperti NASCAR ya. Jadi kita masih support. Karena ada di film animasi itu Cars itu kan. Ya betul juga betul. Dan Herbie. Ya. Terus kemudian yang film apa lagi tadi? Ford versus Ferrari. Ya, Ford versus Ferrari. Itu juga. Udah nonton belum? Oh, belum. Sama. Nonton di Netflix. Ada satu scene waktu itu birunya Rush. Persaingan antara Niki Lauda sama yang dari McLaren lupa namanya. Di sana betul banget. Oh iya. Kalau nggak salah tahun 70 gitu. Kayaknya lebih tua dulu. Kenapa filmnya? Aku sensitif. Jadi poinnya kita sebenarnya global company. Jadi keberadaan Goodyear, pabrik Goodyear di seluruh benua ada. Apalagi pusat pemasaran pasti di seluruh dunia ada. Kalau kita lihat tadi ada presentasi, ada kita Q-Tech Center kita ada di 3 benua, di Amerika ada, di Eropa ada, di Asia juga ada. Jadi perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika. Ya, betul. Ada ini enggak? Ada satu produksi
yang mungkin tidak dimiliki oleh pabrik Goodyear dimanapun, khususnya di Asia lah ya. Oke. Wah, ini bisa panjang nih ceritanya. Saya dikasih kesempatan untuk promosi ini. Jadi, nah kita bicara dulu mengenai ban komersial dulu deh. Ban komersial yang untuk truck and bus itu. Nah, kita tahu kalau di kondisi di Indonesia pemakaian truk itu kan tahu sendiri overload. Orang speknya cuma di untuk 20 ton tapi dimuatin 40 ton. 2 kali lipat. Termasuk drivernya itu. belum termasuk kalau udah ngebut terus kemudian jalannya banyak lubang sebagainya. Jadi kondisinya sangat ekstrim. Jadi kalau bisa saya ngomong ban-ban di produksi Indonesia itu didesain untuk kondisi seperti itu, ekstrim. Itu. Jadi makanya kalau orang mau beli ban yang untuk kondisi ekstrim, beli ban yang diproduksi Indonesia. Ini kan bukan hanya kondisi kontur jalan yang sekarang lubangnya yang baik ya. Mungkin dengan suhunya juga terhitung ya. Oh ya pasti. Iklim. Pasti. Untuk bisa mencapai standar tertentu. Pasti. Terus akhirnya kan kalau di ban truck and bus kita juga ada beberapa yang import kan juga. Jadi ban terutama untuk truk radial itu kita suruh mereka untuk pengembangannya di Indonesia, tesnya di Indonesia karena beda. Iya, jadi misalnya ada beberapa ban truk radial yang kita import dari Cina, itu kita tesnya dan developmentnya itu di Indonesia. Jadi khususnya di pabrik Goodyear. Iya. Jadi benar-benar untuk komersial itu benar-benar beda. Ya kalau di luar Indonesia jalannya lurus mulus, terus kemudian muatannya standar gitu kan. Jadi suhunya sejuk gitu kan. 2 jam berhenti istirahat gitu kan. Di sini hajar. Nah itu. Nah untuk ban-ban passenger, nah kalau ke penggunaan ban passenger itu sebenarnya perbedaannya apa tadi? Jadi kayak semacam kita yang luncurkan yang baru kita luncurkan Assurance MaxGuard. Itu ada 2 keunggulan yang kita andalkan kan. Grip sama protection. Grip dan protection ya. Jadi karena kita tahu musim hujan, jalan suka licin, makanya grip, ngerem suka mendadak gitu kan, safety kan, grip. Kenyamanan dan perlindungan kira-kira. Dan yang kedua adalah ini yang paling penting, protection. Ya kita jalan di sini kan jalan yang banyak lobang, nggak terduga lah Om ya. Polisi tidur, ada batu. Nah benar-benar ini didesain untuk menghadapi kondisi seperti itu. Yang tak terduga. Jadi teman-teman yang hobi touring nih, yang sering ke Sumatera, yang kemana, yang kondisi jalannya nggak terduga ya, Pres ya. Oh itu cocok dipakai. Betul. Di sini. Dan nggak cukup dari itu doang. Secara bannya juga udah di-equip atau didesain seperti itu. Kalaupun nanti di jalan ada misalnya nabrak trotoar, kena lobang, robek, diganti. Diganti baru. Ganti baru. Itu ya. Worry free assurance. Jadi kita satu-satunya perusahaan ban yang berani menawarkan itu. Bukan berarti ban kita ini dong gampang sobek, bukan begitu. Saking yakinnya ban kita lebih tahan, lebih kuat sampai kita jamin gitu. Dimanapun itu ya. Dimanapun itu. Dan nggak hanya terpaku. Seandainya kalau kita beli ban Goodyear di toko, biasanya toko A gitu. Terus kita lagi di kota A, kita lagi touring atau apa gitu. Di Surabaya, belinya di Jakarta, tahu-tahu robeknya di Surabaya bisa. Tapi ada syarat dan kondisi tertentu ya Om ya. Ya gampang pembelian syaratnya kan pembelian 2 ban, minimal 2 ban, ring 14 ke atas.
terus mengisi ada form itu udah cukup. Ya. Dan itu ketika kita lagi berada di luar kota gitu kan, kita tinggal datang ke toko-toko terdekat. Yes. Keren ya. Dan jujur saya baru tahu ada satu fasilitas ya. Iya. Tarik juga mau coba ya kan. Sesuai worry free-nya itu kita jalan kemana aja udah bebas worry ya kan. Dengan kita memang di Dono ini kita ada teman-teman yang promosi. Oh, pastilah. Rencana juga ada agenda timur nanti ya bisa coba kan. Jadi silakan. Penasaran kita coba ikutin ya. Silakan. Dengan berbagai keunggulan yang sudah disesuaikan dengan kondisi iklim dan kondisi jalan di Indonesia. Betul. Memang udah R&D-nya untuk khusus Goodyear itu khusus untuk pengguna di Indonesia. Betul. Yang teman-teman tahu sendiri kondisi jalan di Indonesia udah kayak apa ya, kita kayak ke hukum rimba lah ya. Kita nggak tahu gimana kondisi jalan. Oh ya Om, mau nanya nih Om, kita tahu nih kalau di dunia internasional itu ada brand-brand ban lain yang ternyata terafiliasi dengan Goodyear itu. Ya. Apa aja tuh Om ya? Oh banyak sekali sebenarnya. Jadi yang terakhir yang kita akuisisi adalah merek Cooper. Oke. Ya itu sebenarnya merek brand dunia juga. Kita akuisisi, jadi mereka punya pabrik di beberapa lokasi, salah satunya adalah di Cina. Itu kita akuisisi kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian ada merek Fulda, ada merek Kelly, dan juga ada Dunlop. Oh Dunlop juga ya. Jadi Dunlop itu untuk kawasan Amerika Utara, benua Amerika, Eropa dan Australia itu adalah di bawah kepemilikan Goodyear. Di Asia memang bukan. Oke. Ya. Jadi khusus untuk pasar Amerika ya Om ya. Iya. Amerika Utara yang khususnya ya. Yes, ya. Jadi portfolionya memang banyak sekali. Iya, kita pasti. Iya. Oh pasti. Kita tahun ini kebetulan banyak sekali produk yang kita mau luncurkan. Ya. Ada untuk segmen EV cars, electric vehicles ya, kita sebut electric drive. Ini ban khusus untuk EV. Oke. Ya, jadi beda dengan ban-ban konvensional. Terus ada ban segmen premium juga. Nah, cocok ini untuk pengguna Mercedes tuh. Assurance Comfort. Nah, tapi itu kan benar-benar untuk yang sedan mewahnya Om. Kita kan bukannya mewah juga. Mewah dong. Mewah dong. Masanya. Nah. Tapi beda kan, memang ya make Mercedes kan pasti nyaman kan. Ya oke. Ini jujur aja kalau buat saya di Goodyear tuh kan kayak dari kecil tuh Goodyear tuh udah identik di Bogor gitu. Oh iya, bahkan di buku sejarah itu zaman dulu waktu kita SD itu kan ada tuh salah satu pengetahuan di situ. Goodyear letaknya di mana kan? Di Bogor. Bahkan sampai seperti ya memang kita salah satu ikon di Bogor. Dulu di sini adalah kebun atau hutan karet sebenarnya. Sebelum menjadi kota, tapi sekarang kita udah di tengah kota. Tengah kota justru. Bahkan 1 kilo dari istana, jadi ring 1 kita. Oh iya. Ring 1. Ya. Ya karena saking tertanam di mindset orang-orang kampung saya itu kalau nyebut Goodyear itu bukan Goodyear, tapi Goodyear. Oh banyak itu, biasalah. Gampang, ya, Goodyear gitu. Kalau orang Jawa Timur bilang Goodyear. Ya seperti itulah kira-kira ya spellingnya ya. Tapi ada satu saya masih penasaran dengan logo ikoniknya ini. Oke. Wingfoot. Itu filosofinya apa nih Om? Wingfoot ini sebenarnya waktu dulu sejarah ketika para pendiri perusahaan kita itu waktu itu secara nggak sengaja jalan di rumah mereka menemukan logo ini di sepatu mereka. Jadi Wingfoot ini sebenarnya berasal dari representasi dewa Yunani. Ya, dewa Yunani, betul. Namanya dewa Hermes. Ya. Dewa kecepatan.
Nah, jadi melambangkan itu sebenarnya. Memang dengan perkembangan zaman ya, apalagi di Indonesia yang seperti kita tahu gitu kan, begitu banyak komunitas otomotif Indonesia dan dinamikanya luar biasa. Bisa hadir lagi nih di sekarang teman-teman kita baru dari Insanity Innovation Community gitu kan, dan ini kan menambah warna tersendiri dalam komunitas otomotif. Bagaimana Gucir mungkin ya atau memang sendiri untuk bisa menanggapi ini kan gitu. Terus yang kedua, kebetulan ini fully support untuk deklarasi Insanity di hari ini. Ada apa ya, mungkin harapan atau keinginan kedepannya yang mungkin relate dengan Gucir untuk seluruh komunitas kita, nggak bicara Insanity kah atau Mercedes kah atau semua komunitas otomotif yang ada di Indonesia untuk engagementnya. Karena jujur aja mungkin kita dengar Gucir lama ya kan, ini adalah satu brand yang lama gitu, tapi dibandingkan dengan brand-brand lain gitu kan, mungkin ada beberapa anggapan ini brand lama, mungkin hanya untuk mobil-mobil yang tua. Ya, mungkin gitu ya kan. Tapi kan ya itu tadi, kita nggak tahu kalau ternyata Gucir ini punya satu apa ya, durability-nya lebih lama kan gitu ya kan. Yang sesuai dengan betul. Dan apalagi untuk kekinian benar, kaum milenial lah ya, artinya nggak cuma brand-brand yang banyak lah di sana kan gitu ya. Ini brand lama ini sampai sekarang justru ini loh yang mungkin bisa worry free gitu. Nah, dan apalagi ya ini sekarang dengan Gucir membuat satu itu tadi engagement dengan seluruh komunitas, mungkin untuk sekarang hanya baru Insanity kan, kedepannya kita nggak tahu. Pasti. Kan gitu. Nah, ada harapan apa nggak atau ada keinginan dari Om Iwan sendiri atau dari Gucir untuk seluruh komunitas? Ya, jadi kalau pertumbuhan komunitas mobil pasti wajar ya. Jadi biasa kita para lelaki punya passion di dunia otomotif kan. Saya juga mengikuti beberapa komunitas, bukan cuma di komunitas otomotif, bahkan di komunitas yang lain. Ya, jadi pasti kita pengen guyup, kita pengen sharing informasi, kita pengen saling kolaborasi kan. Dan ini kita sambut sangat antusias dari Gucir, kita sangat happy sekali. Apalagi dengan perkembangan dunia sekarang, terutama di pertumbuhan digital, pertumbuhan sosial media gitu kan. Jadi komunitas ini menjadi salah satu kekuatan dalam sisi komunikasi sebenarnya. Jadi kalau ya mungkin om-om semuanya kalau misalnya sekarang mau beli sesuatu atau pasti nanya temennya kan, nanya komunitas kan, sudah nggak lihat iklan gitu. Jadi faktor pertimbangan atau rekomendasi dari teman itu sangat besar sekali dari antar komunitas. Nah, kita pengen juga merangkul itu supaya kita bisa sharing informasi juga, yang tadi mengenai worry free tadi kan akhirnya tahu kan. Kalau bisa akhirnya kita rangkul untuk menjadi teman kita, sahabat kita, untuk kalau bisa sih membantu merek kita juga ya kalau bisa ya. Jadi bisa ya, masih bisa ya. Ya, jadi tahun ini kita luncurkan kita luncurkan program Gucir Friends. Gucir Friends ini. Nah, Gucir Friends ini dari komunitas mobil, dari komunitas yang lain juga, misalnya pendidikan, kita rangkul semuanya. Kita coba mau edukasi, kita mau sharing informasi juga. Terus kalau syukur-syukur kalau nanti bisa berkunjung ke tempat kita di Bogor, sekalian kuliner di Bogor kan. Dan alhamdulillah kalau akhirnya bisa mempromosikan merek
brand kita juga, gitu kan. Ya. Jadi kalau ada teman-teman dari komunitas lain ingin berkunjung ke kita, terus kemudian mengadakan kolaborasi, kita happy sekali, welcome. Ya. Teman-teman komunitas lain di luar sana dengar ya. Ya. Dari Pak Iman sendiri kita dengar sebagai director manajemen di PT Goodyear ini tadi sudah bilang akan selalu support untuk teman-teman dari komunitas lain dan merangkul komunitas lain untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan PT Goodyear Indonesia. Itu kira-kira Om ya? Ya. Oke. Gue udah gak ada pertanyaan sebenarnya. Terakhir kita makan-makan aja. Iya, karena apa ya? Gue ngerasa nih ya, Jen ya, semua ekspektasi gue, ya kan, untuk karena ya kita sama nih, kita hobi touring, kita seneng ngebejek gas, kaki kanan kadang-kadang nggak sekolah, kan gitu kan. Semua ekspektasi kayaknya ada di sini, ada di Goodyear, dan saya semakin yakin untuk mau mencoba Goodyear gitu. Dan gue juga ngajak buat teman-teman member 202 ya khususnya, ya kita coba, kita bisa coba gitu kan dengan tadi keunggulan yang sudah disampaikan ya, Jen ya, untuk kita bisa coba Goodyear dan mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi. Amin. Terima kasih. Jadi itu aja sih kalau buat gua, Jen. Terima kasih atas thank you banget buat waktunya. Ya. Sukses selalu, sehat terus. Yes. Mudah-mudahan kita ada undangan-undangan berikutnya. Sip, ya kan? Dan pasti. Kita akan ajak seluruh teman-teman 202 untuk bisa berkunjung ke Bogor ini, ke pabrik Goodyear ya kan. Kita lihat prosesnya seperti apa. Gitu kan, biar terlihat nih kualitasnya Goodyear nih kayak gimana gitu kan. Kita sama-sama bisa coba, sekaligus kita kulineran di Bogor kan gitu ya. Ini orang Bogor asli dia. Oke, satu lagi Om ya. Jadi sebagai sebuah klub atau komunitas otomotif, kita itu sebuah keniscayaan kalau kita tidak bersinergi dengan produsen otomotif gitu. Entah ATPM, entah pabrik ban, entah detailing seperti itu Om ya. Nah, kami di komunitas W202 atau klub W202 Indonesia itu mempunyai yang namanya merchant. Oke. Partner. Oke. Jadi kami ada beberapa merchant yang itu salah satunya menjadi benefit untuk teman-teman atau calon member lain di luar sana yang mau bergabung dengan W202 Club Indonesia akan mendapatkan benefit dari merchant yang sudah bekerja sama dengan W202. Itu nanti ada pembicaraan ya. Bisa kita atur. Ujungnya ke situ sih. Bisa kita dapat lampu hijau. Bisa kita atur. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel W202 Club Indonesia. Hari ini bersama Om Iman Santoso selaku luar biasa banget ya. Hari ini kita belajar banyak, kita dapat informasi yang luar biasa. Yes, langsung dari expertnya, dari top manajemennya luar biasa. Waktu yang sebetulnya sangat langka ini kita bisa sebenarnya kita todong langsung sih ya tadi ya. Gitulah. Kita emang pintar manfaatkan peluang. Lagi mau makan loh. Oke, Om Iman sekali lagi atas nama teman-teman dari W202 Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga ke depan kita bisa menciptakan sebuah peluang kesempatan untuk berkolaborasi bersama. Amin. Okay. Amin. Terima kasih. Terus penutup. Thank you teman-teman. Stay tune terus di channel 202. Bye bye. Salam. Ya. Very good.